sampai G. Jadi mungkin bisa membaca tulisan-tulisan dosen-dosen yang menjadi pembimbing atau coach ya, pembimbing tesis. Gitu. Itu dalam rangka untuk nanti bisa mengikuti cara berpikir pembimbing kita ya. Ini perlu kita ketahui karena hikmahnya adalah bahwa karena ini adalah apa namanya catatan atau tips yang disampaikan oleh Creswell, dan Creswell itu dia ngajarnya di beberapa perguruan tinggi di Amerika, di beberapa perguruan tinggi di Asia. Jadi artinya bahwa etika ini tidak hanya dilakukan atau berlaku di walaupun sifatnya sukarela di Indonesia, tapi ternyata di luar juga seperti itu ya. Karena ini pengalaman-pengalaman ini juga dialami oleh kami, oleh saya ya, oleh Creswell juga. Dan ini adalah perspektif Creswell ya, dia sebagai peneliti dan juga sebagai guru besar ya di salah satu perguruan tinggi di Amerika Serikat. Artinya di luar juga hal ini menjadi pertimbangan ya, apalagi di Indonesia. Jadi hikmahnya, nah, sehingga Bapak Ibu tidak mengalami bias dalam berpikir ya. Artinya nanti kan teman-teman pasti baca tulisan yang lain, kenapa kok ini beda ya, kenapa pembimbing ini beda. Nah, itu sudah biasa dalam perguruan tinggi ya. Kita kembali ke materi, ingat lagi di pertemuan pertama bahwa saya pernah sampaikan bahwa ilmu itu adalah satu kesepakatan ya, yang logis, yang masuk akal ya, dan tidak ada kesempurnaan dalam pengetahuan. Nah, karena itu maka tips ini dirumuskan oleh Creswell berdasarkan pengamatan dia sebagai peneliti dan pengalaman beliau selama puluhan tahun menjadi dosen. Dan itu juga dialami oleh kami dosen di Indonesia. Mungkin sebagian besar mengalami, termasuk saya ya. Jadi itu ini menyangkut strategi ya. Nah, di poin kedua nih, temukan proposal yang telah ditulis. Maksudnya ini kita cari tesis ya atau disertasi yang dibimbing oleh pembimbing kita. Tapi kan pertanyaannya, kami ini kan masih baru, bagaimana kita mau cari contoh? Nah, berarti kita baca tulisan-tulisan yang pernah ditulis apakah di jurnal atau tesis atau apapun yang ada di Google Scholar ya. Gitu. Atau kita langsung aja diskusi dengan mereka, dengan tim pembimbing. Terutama pembimbing satu kan, kalau nggak salah ada dua pembimbing ya. Rata-rata dua pembimbing. Nah, kayak saya dulu pengalaman itu biasanya saya sudah waktu di Unpad saya sudah tulis ya. Saya sudah ingat, saya tulis dan saya ingat penguji-penguji saya. Kemudian kalau dia menguji mahasiswa lain, nah di situ saya ikut ujiannya. Saya bergabung, saya mau lihat cara dia bertanya, cara dia dan saran, ya, cara dia berpikir gitu. Karena kita akan berdebat dengan dia pada saat kita ujian, maka harus ada ending di sana, harus ada finalisasi berpikir pada saat bukan kita takut atau ini bukan ya, tapi kita harus menikmati itu dengan cara yang saya sampaikan tadi. Jadi minimal harus ada titik temu ya pada saat di akhir perdebatan. Karena itu satu kenikmatan dalam berpikir ya. Maksudnya jangan sampai berdebat nggak ada ujungnya ya. Nanti yang rugi kan Bapak Ibu. Harus ada akhir. Akhirnya saya pelajari, saya tulis, oh kalau penguji A
ini menyangkut dengan etis juga ya. Penguji A sifatnya begini, penguji B, oh dia ini ya. Karena tiap orang punya cara untuk berpikir dan berargumentasi itu beragam ya di eh, apa namanya di antara para penguji dan atau di antara para pembimbing ya. Dan makanya di sini juga termasuk direkomendasikan pelajari topik yang diangkat dan urutannya serta tingkat detail yang digunakan dalam penyusunan proposal. Ya, jadi di poin kedua ini penting untuk diingat-ingat gitu. Sehingga jangan mem- sehingga kita tidak mengalami konflik inter maupun intrapersonal pada saat kita melaksanakan pembimbingan dan kita tidak mengalami kebingungan ketika ada perbedaan antara pembimbing maupun penguji. Nah, disitulah tantangan kita sebagai mahasiswa, ya harus ada kreativitas berpikir dan bertindak atau membangun hubungan antara kita dan pembimbing. Ya, gitu. Nah, ini menurut Creswell. Creswell ini dosen di luar, guru besar dia. Pengalaman penelitian sudah hampir ribuan riset dilakukan, ya, yang dipublikasi juga. Jadi hikmahnya adalah bahwa ternyata di luar juga sama pendidikan. Ada kultur yang di dunia pendidikan itu yang sama gitu. Khususnya menyangkut dengan etika yang saya jelaskan tadi ya. Nah, sehingga nanti kalau ada perbedaan, Bapak Ibu tidak bingung. Memang begitu akan kita akan mengalami itu ya sebagai mahasiswa ya. Kita lanjut di poin selanjutnya. Nah, kalau ini tentukan apakah program atau institusi Anda, ya, institusi mahasiswa, menawarkan kursus pengembangan proposal. Nah, kalau dulu saya di Unpad itu ada pelatihan software. Dulu di berapa ya? Tahun berapa saya S2? 2007, berapa belas tahun lalu ya. Nah, itu Unpad biasanya dia bikin kegiatan tambahan, tapi di luar dari RPS itu kita harus bayar ya. Kita harus bayar. Saya dulu ikut pelatihan statistik penulisan karena saya kuanti, karena satu semester itu nggak cukup dan pasti nggak cukup ya. Tidak mungkin kita bereskan semua di kelas gitu. Nah, itu juga terjadi di luar, di kampus luar negeri. Makanya Creswell sebagai dosen, sebagai peneliti, ya, dia merekomendasikan bahwa kita harus bisa memposisikan diri secara personal, secara mandiri untuk mau berdiskusi atau mengikuti beberapa kegiatan dengan kepentingan penulisan proposal. Pengalaman saya dulu tuh ada penulisan bagaimana menggunakan structural equation modeling, eh, linear structure relationship, LISREL. Nah, itu saya ikut pelatihan tuh selama 3 hari kalau nggak salah. Nah, itu kita dapat softwarenya, kita tahu cara analisnya, kita tahu cara segala macam. Nah, saya setelah semua saya sudah lakukan di S3 juga sama, baru saya simpulkan bahwa memang harus ada ilmu itu dia sifatnya, ya ini subjektivitas saya. Ilmu itu sifatnya manja gitu. Harus kita harus kita ini harus kita mau berkorban ya. Harus kita mau, jadi tingkat keseriusan kita itu salah satu indikator dalam mempelajari satu pengetahuan, pengalaman saya harus ada korban, harus kita mau berkorban baru kita bisa paham ya. Saya yakin ini kita semua pernah mengalami dan mungkin saat ini Bapak Ibu mengalami.
Artinya kita udah daftar kuliah, ya harus kuliah, gitu kan? Sama dengan mungkin bapak ibu yang sudah menikah, sama dengan anak-anak kita, gitu kan? Kalau dia sudah daftar, kita sudah daftar dia sekolah SD, SMP, ya harus dia pergi ke sekolah, kan gitu. Tidak mungkin dia ada di rumah. Di rumah itu ya, kalau di rumah kayak sekarang kita di rumah, tapi kan kita sekolah karena kita pakai online. Jadi strategi pembelajarannya menggunakan daring. Tapi tetap harus ada gitu. Nah, ilmu juga begitu. Kita harus mau berkorban, harus ada effort ya, usaha. Makanya di sini ada catatan dari beberapa ahli ya, diantaranya Creswell. Kita secara mandiri harus mencari itu. Apakah kita menggunakan konsultan, kita mau cari kegiatan-kegiatan workshop yang berhubungan dengan riset, ya, apakah dilakukan oleh kampus atau di luar kampus, dalam tanda petik berhubungan dengan supaya kita bisa eh, memahami apa yang akan kita gunakan atau apa yang akan kita tulis dalam tesis kita, ya. Nah, itu. Terus yang berikut adalah, ya ini tentunya ini Anda harus sering ketemu pembimbing. Jadi ya ini juga pengalaman saya ya. Harus, kalau teman-teman sudah stres dalam menulis, maka saran saya, karena saya waktu itu, terutama waktu saya S3 itu tingkat stresnya agak tinggi ya. Maka orang pertama yang saya cari dan saya diskusikan adalah promotor. Kalau S2 saya cari pembimbing. Gitu. Jangan cari orang lain, karena kalau Anda cari orang lain, energinya, frekuensi energinya tidak sama. Anda susah menemukan solusi. Tapi kalau Anda ketemu dengan penasihat atau pembimbing atau promotor kalau di S3, maka pada saat itu Anda akan menemukan solusi. Ya, jadi kalau saya pribadi dulu, saya belum belum bercerita dengan promotor saya baru ketemu saja, saya sudah happy gitu. Saya sudah merasakan kenyamanan karena ada karena ada frekuensi. Nah, ya, dan itu juga akan mensuplai sebagian motivasi pembimbing kita untuk kita secara konsisten memiliki keinginan untuk cepat menyelesaikan studi. Ya, jangan cari orang yang kita udah pusing, kita cari orang yang pusing juga ya. Terus kita ngopi diskusi ya tambah pusing kita. Kita udah negatif ya harus cari yang positif supaya bisa ada sinergi ya. Ada ada apa namanya? Ada solusi yang dilahirkan di sana atau diciptakan di sana. Nah, kalau pengalaman saya merasa nyaman, padahal itu belum ada diskusi. Saya ketemu saja, saya udah happy. Nanti kan dia tanya, gimana nih Anda? Oh ya, saya tinggal ini Pak. Nah, nanti di situ dia, tanpa dia sadari, dia akan melihat effort kita. Dan dia akan menanyakan dan lama-lama sampai pada kesepakatan tertentu. Kalau dia nggak sibuk ya. Kalau pembimbingnya nggak sibuk. Nah, itu pengalaman saya, itu direkomendasikan oleh ahli ya. Jangan duduk dengan yang kita sudah pusing kepala, kita cari lagi orang yang pusing ya. Ya tambah pusing kita. Jadi akumulatifnya tidak konstruktif ya, tapi justru merusak. Cari pembimbing ya, atau ketemu dengan ketua prodi atau ketemu dengan direktur pasca. Itu tips yang mungkin saya bisa share ke Bapak Ibu, dan itu juga termasuk obat ya, obat emosi ya. Apalagi kita berdiskusi dengan teman-teman yang kuliah di tempat lain. Nah, ini lebih parah lagi nih ya. Nah, nanti dia di sana
Apalagi dia itu orang-orang yang tidak peneliti pemula, dia lagi stres, tambah dengan kita lagi, tambah pusing di situ. Akhirnya lama-lama jadi terjadi perilaku menghindar ya. Artinya akhirnya tidak mau lagi datang kampus. Itu nggak mau menyelesaikan studi. Ya, itu bahaya. Tapi itu kan hak masing-masing. Nah, ini saya jelaskan karena pengalamannya seperti itu ya. Atau kita diskusi dengan teman-teman yang sudah selesai, yang sudah proposalnya udah jadi ya. Kita yakin bahwa dia punya pengalaman itu, dia tahu caranya. Nah, itu kita bisa ajak untuk diskusi. Oke, kita lanjut di slide berikut. Sekarang ide menulis, writing ideas, writing as thinking, menulis sebagai berpikir, masih berdasarkan beberapa pendapat dari bukunya Creswell. Dalam buku Creswell itu, beliau menjelaskan bahwa salah satu tanda penulis yang tidak berpengalaman adalah mereka lebih suka mendiskusikan usulan penelitian mereka daripada menulis tentangnya. Ya, seperti yang disarankan oleh Stephen King tahun 2000 yang dikutip juga oleh Creswell and Creswell tahun 2018, bahwa akan sangat membantu jika menuliskannya secepat mungkin. Nah, makanya di tugas awal kembali lagi di kontrak kuliah perkuliahan kita di awal mereview artikel. Ya, makanya berikut nanti kita akan modifikasi sedikit soalnya, jadi tidak lagi mencari kemudian meyakini, tidak. Tapi Bapak Ibu harus menentukan, harus memilih salah satu artikel yang Bapak Ibu ingin lanjutkan untuk diteliti. Nanti kita akan simulasi, supaya langsung to the point ya. Kalau enggak nanti enggak beres-beres tugasnya, karena waktu berjalan terus. Ini udah pertemuan keempat ya. Kita mungkin 7 kali pertemuan, habis itu kita UTS, setelah itu kita lanjut mungkin 7 kali lagi dan kita UAS. Jadi menurut beliau akan sangat membantu jika menuliskannya secepat mungkin, sekasar mungkin pada terjemahan pertama. Sekasar itu maksudnya tulis saja apa yang ada dalam pikiran kita ya. Boleh diskusi tapi harus di endingnya harus nulis. Di awal proses penelitian tuliskan ide-ide daripada membicarakannya. Nah, ini juga kembali lagi ke tugas ya. Nah, jadi review artikel itu sebenarnya salah satu model rekomendasi saya, atau mungkin dosen metodologi yang lain, berdasarkan pengalaman. Nah, dengan melakukan review artikel, di pertemuan sebelumnya juga saya sudah jelaskan, kalau Creswell itu dia merekomendasikan pemula itu minimal 50 artikel. Kalau saya kebanyakan lah ya. 5 aja udah cukup. 5 itu untuk mencari tulisan, untuk menentukan topik ya, untuk menentukan topik. Walaupun itu tidak apa rekomendasi yang sifatnya general, mungkin orang dosen lain tidak merekomendasikan itu. Tapi pengalaman saya banyak keluhan mahasiswa bahwa bahkan dia datang ya minta judul, mengeluh judul susah ya. Dia bilang judul banyak di internet. Walaupun ada persyaratan lain nanti di bab 1 yang harus kita sebagai penulis itu penuhi, termasuk saya kalau mau melakukan satu riset, saya juga tetap harus penuhi tahapan itu. Apakah dia doktor, profesor, siapapun dia yang mau melakukan satu penelitian ilmiah, maka tahapan metodologis tidak bisa dilanggar. Itu. Apalagi mahasiswa, ya. Nah, jadi ini supaya tidak ada miss ya. Jangan seolah-olah bahwa kalau dia dokter dia bisa melakukan apa saja, nggak bisa. Tidak semudah yang kita bayangkan. Gitu. Nah, makanya tadi di slide pertama harus dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut dengan etika kita sebagai penulis atau sebagai mahasiswa pasca. Makanya dia bilang di sini
Proses awal, tuliskan ide-ide kita atau kata-kata kunci, misalnya, wah saya ingin melihat kantor saya nih ada masalah. Ya udah ditulis masalahnya apa, dengan masalahnya apa, tulis. Bukan berarti untuk mencari, karena kelemahan kita itu termasuk di beberapa perguruan tinggi, beberapa mahasiswa maksudnya itu masih takut salah, ya. Termasuk saya dulu semester 1, makanya saya S2-nya 2 tahun, karena di mata kuliah metodologi saya sudah menyusun tesis, sudah mulai review artikel, sudah mulai, ya. Dan waktu itu tidak dijelaskan sedetil yang saya jelaskan ke teman-teman, ya, karena eh, dia lebih banyak tugas, karena kita itu dosen yang tugas belajar, bukan di, kan ada 2 jalur di Unpad itu. Jadi memang mereka sudah persepsikan kita itu udah paham, jadi memang kita dikasih tugas sampai kita babak belur memang, ya. Nah, itu karena dosen yang tubel itu mereka asumsikan di beberapa perguruan tinggi di Indonesia ini mereka punya waktunya full untuk tugas belajar, itu kan. Tapi kalau Bapak Ibu kan kerja sambil kuliah, maka banyak sekali tips yang sudah saya sampaikan. Tapi sekali lagi, apapun alasannya, standar atau prosedur penelitian itu tidak bisa dilanggar oleh siapapun yang memposisikan dirinya menjadi peneliti. Nah, itu tantangannya, ya. Konsep ini masih lanjut dengan pandangannya Creswell. Konsep menuangkan ide di atas kertas telah banyak membantu penulis berpengalaman. Artinya apa yang kita pikir, apa yang kita pikirkan, maka langsung harus kita tuangkan, kita tulis, ya. Karena kalau tidak tulis dia hilang. Karena ada ada rangsangan pada saat kita kuliah begini kan, pikiran kita mulai bekerja tuh. Tidak ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan, ada yang mengeluh, ada yang macam-macam. Tinggal kita tinggal kita kelola pikiran kita konstruksikan pikiran kita mau diarahin kemana. Mau diarahin ke kiri, kanan, atas, bawah, kan? Jadi harus langsung dituangkan di kertas atau mungkin langsung diketik di laptop, ya. Karena ada orang yang kalau nulis di kertas tuh pikirannya lebih bekerja secara normal. Langsung tangannya bergerak tulis, ya. Ada yang di laptop, ada yang butuh suasana tenang, ada yang butuh rame-rame juga nggak masalah. Ya, itu kan yang tahu kita sendiri. Sebelum merancang proposal, buatlah draft ikhtisar proyek Anda. Proyek ini riset, ya. Dalam beberapa halaman, dan kemudian kita menuju atau berdiskusi dengan pembimbing. Mintalah penasihat Anda, pembimbing atau promotor, ya, untuk menyetujui penelitian Anda. Ya, gitu. Nah, tapi sekali lagi kita di mata kuliah ini kita tidak bisa atau terpengaruh seolah-olah bahwa judul tugas ini kemudian disetujui oleh pembimbing. Itu kan nanti jadi tidak motivasi, atau dia tidak akan bisa menjadi motivator buat kita kalau konstruksi persepsi kita diarahin bahwa seolah-olah judul ini akan diterima, ya. Tapi kalau judul ini, pertanyaannya, tugas ini, judul yang kita sudah buat atau proposal di tugas mata kuliah metodologi ini yang kita sudah buat bisa diterima oleh pembimbing kita atau tidak? Jawabannya bisa. Kemungkinan bisa, kemungkinan besar bisa, tapi bukan satu kepastian. Karena di sana otoritas pembimbinglah yang menentukan. Gitu. Nah, kalau tugas metodologi, mata kuliah metodologi tugasnya hanya memberikan pemahaman tentang cara menulis tesis. Gitu. Nah, sekarang kita buat lagi pertanyaan baru nih.
Kalau begitu bagaimana supaya habis mata kuliah metodologi saya disetujui? Berarti sekarang Bapak Ibu sudah harus berdiskusi dengan Pasca, ya, atau dengan beberapa dosen yang mungkin Bapak Ibu punya confidence, punya keyakinan bahwa saya mengusulkan beliau menjadi pembimbing. Nah, berarti kita harus datang ke Pasca Sarjana untuk menanyakan prosedur untuk pengusulan judul penelitian. Jadi harus pelajari prosedurnya, ya. Nah, supaya kita sekali Bapak Ibu sekali ambil keputusan untuk buat tugas sekaligus pembimbingan. Ya, jadi fokus di argumentasi saya yang kedua bahwa apakah apa yang saya lakukan saat ini bisa bisa apa namanya disetujui oleh tim pembimbing? Jawabannya kemungkinan besar bisa. Yang penting kan kita membawa, jangan cuma bawa judul tapi harus bawa juga bahan-bahan bakunya, ya, ya itu tadi yang sudah saya sampaikan di hampir di setiap pertemuan, ya, ya jurnal harus review artikel, kemudian melahirkan kerangka pikir, kemudian melahirkan hipotesis, sudah ada rumusan masalah, sudah ada apa namanya draft proposal, minimal sudah ada perbedaan-perbedaan penelitian terdahulu, ya, di situ. Caranya ya nanti kita akan simulasi lagi. Draft mungkin berisi informasi penting, ya, menurut Creswell, misalnya masalah penelitian yang dibahas apa, tujuannya apa, pertanyaan utama yang diajukan apa, sumber data, gitu, dan signifikasi proyek bagi halayak. Proyek ini adalah penelitian, maksudnya penelitian kita ini mau perannya secara praktek, secara teoretik, ya, dan perannya secara dikontribusi dalam bidang manajemen, ya, khususnya ilmu manajemen, ya, termasuk ke sumber daya manusia di bidang pendidikan, di korporasi, di public sektor, itu kan nanti ada di eh, apa namanya manfaat penelitian kita, ya. Nah, itu sudah harus ada ancang-ancang lah istilahnya, sudah harus ada apa draft walaupun masih kasar, ya. Nah, sekarang pelajari beberapa draft proposal daripada mencoba menyempurnakan draft pertama. Ya. Sungguh mencerahkan melihat bagaimana orang berpikir di atas kertas. Artinya dari ikuti saja instruksi tugas yang sudah saya sampaikan, itu berhubungan dengan itu. Ya, daripada Anda banyak berpertimbangan, waktu berjalan terus, tugas tidak dibuat, karena tugas itu adalah salah satu bagian yang akan digunakan dan sangat penting untuk digunakan dalam penulisan tesis. Gitu. Kalau tidak dibuat, ya akan kita, Bapak Ibu akan berdebat terus, terutama berdebat dalam pikiran sendiri. Kalau dalam manajemen konflik namanya interpersonal konflik, ya, konflik intrinsik. Akhirnya stres sendiri, ya. Jadi mengidentifikasi dua tipe penulis menurut Jin 83 tahun 83, dikutip oleh Creswell juga, menulis itu beliau mengatakan seperti tukang batu, ya, yang membuat setiap paragraf tepat sebelum melanjutkan ke paragraf berikutnya. Tapi ini kan mungkin lebih ke penulis yang berpengalaman, ya. Atau yang kedua, membiarkan semuanya berjalan. Jadi tulis aja dulu, ya. Salah benar nggak ada urusan. Tulis saja apa yang ada dalam pikiran kita, tapi tentunya kita sudah punya kerangka berpikir untuk menulis bab 1, untuk menulis bab 2, untuk menulis bab 3, dan seterusnya. Khususnya di bab 1 dan bab 2, ya. 1 bab 2, bab 3 juga, ya.
Karena kalau bab 4 itu kan pembahasan itu kan tinggal turun penelitian, kita bisa kita masih bisa beli sumber daya di bab 4. Misalnya kita masih bisa nyewa orang untuk hitung data kita atau analisis data kita. Tapi bab 1, bab 2 itu harus kita yang buat. Ya, minimal harus kita yang paham pertama sebelum kita berdiskusi dengan yang lain, ya. Lanjut lagi, bahwa seorang harus, ini masih dikutip dalam buku Creswell, seorang harus melalui proses berulang dan menulis, meninjau. Ya harus diulang-ulang, ya. Harus, kalau nggak sanggup istirahat, tapi harus ada timeline-nya, ya. Situ baca lagi, kalau review hari ini belum, hanya bisa 20 menit, ya udah 20 menit, besok lagi lanjut lagi. Nah, ya. Jadi melanjutkan untuk memahami, bukan melanjutkan untuk membuat kita mengeluh, ya. Gitu. Jadi supaya kan diulang-ulang, ulang-ulang, ya. Nanti lama-lama udah Bapak Ibu udah terbiasa, ya udah berpikir menjadi rutinitas. Terus ini apa namanya, tips ya yang dirumuskan oleh Creswell, dia kutip Peter 1973. Misalnya kita, ini berhubungan dengan pertanyaan yang ada beberapa mahasiswa yang tanya, gimana tipsnya, ya. Saya nggak punya waktu gitu kan. Sebenarnya waktunya kita miliki, cuma kita tidak cuma kita tidak mensedekahkan, ya, istilahnya gitu. Kita tidak memberikan waktu itu atau menetapkan waktu yang kita miliki untuk pekerjaan yang berhubungan dengan menulis tesis. Kalau saya tanggung gitu, teman-teman sudah berkorban waktu untuk kuliah, ya, cost, times, ya, perasaan, ya, pikiran, tapi ada tapi waktu menulis tidak dialokasikan waktunya, ya, maka akan terjadi satu benturan, ya, benturan antara pikiran dan realitas, ya, pada saat kuliah. Ada akhir, ya. Gitu. Jadi harus ada waktu yang dialokasikan. Gitu. Pengalaman saya, ya, walaupun waktu itu saya sambil cari duit juga kuliah, ya. Tapi kalau kita tidak alokasikan waktu untuk nulis disertasi, ya disertasi nggak beres-beres, ya. Malah saya punya pengalaman tuh, teman saya yang bantu dia review artikel, malah dia yang selesai S3 duluan. Gitu. Saya bantu dia, malah saya belakangan. Ya, gitu. Karena saya tidak mengalokasikan waktu. Sedangkan dia, walaupun dengan keterbatasan dia, karena dia bukan dosen, ya, tapi sekarang dia udah pindah jadi dosen, ya, karena dia di Rumah Sakit Jiwa Jakarta, ya. Dia udah pindah karena dia serius dan dia menghargai waktu. Akhirnya dia yang selesai duluan, gitu kan. Malah dia ajak saya untuk selesai bareng. Saya bilang, waduh, kamu duluan aja, gitu kan. Karena ada waktu, kasihkan dan konsisten. Padahal dia punya kemampuan, ya, sebenarnya, dan dia sendiri mengakui, ya, dia karena bukan dosen, dia kemampuannya biasa aja. Tapi karena dia menghargai waktu dan dia konsisten, dia selesai, gitu. Nah, jadi itu pengalaman-pengalaman, ya. Nah, ada yang wah waktu kuliah mantap, ya, rajin, ya, malah selesainya lama. Gitu, ya. Tadi di slide sebelumnya terlalu banyak berdebat, tapi tidak pernah menulis, ya. Nah, itu. Terus tips yang lain, jangan mengedit proposal Anda pada tahap rancangan awal. Jadi ditulis saja. Nanti ketemu pembimbing, karena tulisan kita tesis maupun disertasi itu juga harus ada kontribusi pikiran promotor atau pembimbing atau promotor. Jangan kita nggak kasih ruang, ya, apapun kelebihan kita, siapapun kita,
harus memberikan pemberdayaan berpikir untuk tim pembimbing. Itu. Jadi jangan melaju atau melangkah sendiri. Ya, bila perlu kita, kalau kita paham, bila perlu kalau kita paham, kita jangan kita ngeluarin istilahnya seluruh peluru kita ngeluarin. Ya harus ada space di sana, harus ada ruang dan waktu yang kita sediakan untuk tim pembimbing kita. Nah, supaya dia juga curahkan pikiran dia. Nah, karena kalau dia sudah menganggap kita paham semua, ya udah dia juga akan diam. Ya. Karena kita lebih banyak memberi daripada meminta. Nah, kita harus minta supaya dia juga sampaikan. Ini penting. Kalau teman-teman ikut apa yang saya sampaikan, bukan saya membenarkan pengalaman saya dan saran saya, tapi ini standar minimal untuk stress management bagi penulis pemula di perguruan tinggi. Ya, kalau Bapak Ibu mau coba cara lain, ya itu terserah Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 hal ya secara garis besar terkait dengan bagaimana mengembangkan proposal dan dalam penulisan ilmiah. Soal ini termasuk tesis, disertasi ya, penulisan ilmiah termasuk artikel, makalah segala macam. Kerangka, kembangkan kerangka, tuliskan draft, edit dan sempurnakan. Jadi pertama harus ada kerangka ya. Nah, itu kembali lagi ke tugas. Pokoknya semua yang dijelaskan oleh Creswell ini dia mengerucut itu harus kita beresin dulu pertanyaan pertama. Apakah tugas review artikel sudah dilakukan atau belum? Kalau belum dilakukan, ya bagaimana kita mau buat pendahuluan, ya? Bagaimana hubungan dengan apa yang kita pikirkan saat ini terkait dengan masalah yang kita lihat di sekitar kita atau di tempat kerja kita. Sekarang masalah etis. Masalah etis yang harus diantisipasi. Tadi saya sudah singgung dikit-dikit ya di saat Anda melakukan hubungan dengan apa namanya pihak pasca sarjana atau tim pembimbing ya. Menurut Creswell juga dia mengutip Birch ya, Hess, Levy, Punch, Sieber ya, bahwa selain mengkonseptualisasikan proses penulisan proposal, peneliti perlu mengantisipasi masalah etika yang mungkin timbul selama penelitian. Nah, ini misalnya begini kan, kita nih kan masuk ke, atau mungkin Bapak Ibu di kantor sendiri pun, saya sudah pernah jelaskan, harus memposisikan diri sebagai peneliti. Bukan sebagai bos di situ, bukan sebagai kepala dinas, bukan sebagai gubernur, bukan sebagai... Harus bisa membantu. Karena itu konsekuensi logis dari pilihan kita menjadi mahasiswa. Ya, makanya mohon maaf ini Bapak Ibu, makanya di beberapa perguruan tinggi lain di Indonesia, orang yang bekerja di tempat itu, orang yang kuliah tidak bisa melakukan penelitian pada tempat kerjanya. Apalagi dia punya jabatan itu, karena akan jadi bias. Nah, tapi kalau di UPG kan belum ada kebijakan itu. Jadi Bapak Ibu aman ya. Tapi kalau teman-teman mau, tapi saya nih susah. Nggak ada masalah. Ini kan berkaitan dengan regulasi di perguruan tinggi masing-masing. Ya. Nah, makanya saya beberapa pengalaman kami di beberapa perguruan tinggi lain, jika dia kerja misalnya di Telkom, dia nggak bisa teliti di Telkom. Karena anggapan perguruan tinggi tersebut akan ada bias
Apalagi dia punya jabatan ya, nanti dia suruh-suruh aja orang isi-isi kuesionernya tuh. Anda isi dong, bilang aja setuju semua atau puas lah, atau padahal banyak masalah di situ. Nah, tapi kalau UPG kan belum ya. Bahkan di kampus saya di Hairun juga itu nggak ada larangan itu ya. Nah, karena itu maka tipsnya teman-teman harus mengalihkan pikiran bahwa saya adalah mahasiswa, saya adalah periset, peneliti. Saya bukan karyawan. Ketika saya melakukan wawancara dengan karyawan atau pimpinan lain. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya saya bisa mengalihkan itu? Karena dia bukan fisik, ya. Kalau fisik kita pindahin gelas atau pindahin piring atau apapun itu yang sifatnya benda, kita bisa lihat, kita bisa pindahin ke kiri kanan, ya. Bagaimana mengalihkan pikiran kita? Ya, kita harus punya apa namanya? Kita harus punya sejumlah dokumen pengetahuan. Ya, diantaranya kita harus punya instrumen. Dari mana instrumen kita dapat? Ya, dari teori. Dari mana teori kita dapat? Ya, kita harus baca artikel. Dari mana artikel Bapak Ibu bisa siapkan? Ya, harus bikin tugas. Kembali lagi ke tugas ya. Selama itu tidak dilakukan, maka Bapak Ibu akan mengalami stres yang sangat lama, panjang. Ya, karena akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak signifikan. Akhirnya berubah menjadi keluhan dan berubah menjadi kelelahan emosi. Ya, jadi orang yang mengalami kelelahan emosi itu nggak harus dia marah-marah di orang lain. Orang yang mengalami kelelahan emosi itu sebagai akibat karena dia nggak paham, ya, gitu. Dia nggak paham. Nah, dia kurang referensi, kurang belajar, ya, kurang membaca. Gitu. Jadi semua orang di dunia ini salah semua, ya. Nah, itu karena kekurangan suplemen membaca, ya. Makanya literasi itu penting. Terus menyangkut dengan isu ini, tadi saya sudah jelaskan ya, yang perlu diantisipasi itu adalah terutama mengenai responden. Nah, tantangan Bapak Ibu yang teliti di kantor sendiri, apalagi punya jabatan, maka harus bisa membedakan pikiran pada saat melakukan wawancara, saya adalah peneliti, ya, supaya bisa keluar itu. Kalau enggak, minta bantu orang lain untuk melakukan wawancara. Misalnya Bapak Ibu bayar konsultan untuk dia wawancara, ya kan? Kalau harus sesama teman pasti nggak bisa keluar, nggak bisa dia sampaikan emosinya sebagai karyawan, kecuali instrumen yang Bapak Ibu sampaikan itu memang benar-benar bisa mendorong dia untuk dia bisa jelaskan. Apalagi penelitian kuali ya. Nah, itu. Jadi harus ada orang yang membantu kita selain dari pembimbing ya. Terus apa yang kita tanyakan juga harus etis, tidak boleh kita mengungkap masalah pribadi dia atau menyebarkan atau menjustifikasi bahwa dia salah. Itu juga nggak boleh. Nah, kalau pengalaman saya dulu di kementerian, saya tidak ungkapkan semua di tesis saya menyangkut dengan isu-isu kejadian-kejadian yang terjadi di Kementerian Pendidikan Nasional karena menyangkut dengan etika peneliti. Jadi ada privasi responden yang kita harus jaga dan kita nggak boleh justifikasi karena kita bukan lembaga peradilan, kita peneliti. Jadi kita harus poles kalimat itu menjadi satu bahasa yang menjadi pengetahuan secara umum. Ya, kalau pengadilan kan dia putuskan ya sesuai dengan eh, objek maupun subjek hukum kan gitu kan. Sesuai dengan orang itu dia bersalah tentang apa ya itu yang diputusin. Tapi kita ini kan meneliti untuk mencari solusi, bukan untuk memasukkan orang ke dalam satu
tahanan atau satu sel ya. Gitu. Nah, jadi artinya bahwa kita itu tugas kita meneliti adalah membuat rekomendasi ya. Eksekusi atau penelitian kita digunakan atau tidak itu bukan menjadi satu keharusan oleh organisasi atau perusahaan yang kita teliti. Gitu. Tapi minimal ada kontribusi pengetahuan dengan indikatornya adalah jika Bapak Ibu dalam Kresol juga dijelaskan kalau mau supaya berguna di masa yang akan datang, maka penelitian Bapak Ibu harus dipublikasikan dalam jurnal yang memiliki indeksasi secara nasional bereputasi maupun internasional bereputasi. Nah, itu indikatornya. Gitu. Nah, sehingga jangan sampai, karena kebanyakan di lingkungan saya juga teman-teman, nah itu penelitian tuh nanti hanya menumpuk di perpustakaan. Ya, nggak akan digunakan hasil penelitiannya. Ya, nggak masalah kalau saya ya. Kita meneliti aja nggak digunakan. Apalagi tidak ada penelitian. Tapi minimal ada kontribusi kepada orang yang meneliti. Dia yang sudah mulai paham gitu. Dan dia mungkin di masa yang akan datang bisa menggunakan hasil penelitian itu untuk diri dia sendiri minimal. Nah, ini perlu kita clearkan, diskusikan. Supaya jangan stres dengan argumentasi itu. Ya iya memang, di mana-mana tumpukan itu penelitian di perpustakaan. Ya, tidak dipublikasikan, pokoknya ya nggak ada masalah. Itu dibaca terus oleh mahasiswa yang generasi berikut, baca-baca. Baca untuk membandingkan, untuk menyempurnakan, ya memang memang begitu kita, ya. Sudah standarnya memang sudah begitu dan tidak akan pernah sempurna sampai kiamat. Kalau sempurna kan sudah tidak ada perdebatan. Yang sempurna kan hanya Tuhan saja ya. Lain dari itu tuh hanya sempurna karena melihat rokok sempurna ya. Nggak ada yang sempurna. Yang berikut adalah etika riset juga sama. Masih menyangkut etika riset, memulai riset. Identifikasi masalah, mengungkapkan tujuan penelitian. Ya. Jangan memaksa peserta, tadi saya sudah jelaskan. Ya. Jangan memaksa peserta menandatangani formulir persetujuan. Maksudnya menandatangani kuesioner. Karena kalau dulu itu kan, karena etika penelitian yang paling harus dijaga secara normatif pada saat Bapak Ibu melakukan penelitian harus meminta institusi kita atau pasca sarjana untuk mengeluarkan izin penelitian yang baru Bapak Ibu mulai melaksanakan penelitian. Tadi yang pertama itu harus minta persetujuan, judul, kerangka pikir segala macam sudah di ACC judul. Biasa tuh SOP-nya kalau waktu saya itu, mungkin di UPG juga insya Allah nanti sama. Bapak Ibu harus mengusulkan 3 judul, kemudian secara tentatif, kemudian pasca sarjana menentukan surat keputusan tim pembimbing. Kemudian kita membawa SK itu menuju tim pembimbing, kemudian pembimbing mulai berdiskusi dengan kita. Nah itu pengalaman saya di Unpad. Jadi kita nggak boleh, jadi kita menuju pembimbing itu setelah direktur pasca sarjana. Nggak boleh tiba-tiba kita datang tetapkan, Pak, saya mau Bapak yang membimbing. Oh, nggak boleh. Kalau datang berdiskusi boleh. Tapi menetapkan secara personal, secara individual itu tidak bisa. Harus pasca sarjana atau harus fakultas atau universitas yang melegalisasi ya atau membuat legalitas formal untuk kita bisa mengakses atau berhubungan ya dengan tim pembimbing. Jadi harus ada akad. Akadnya ya dilakukan oleh institusi ya. Apakah fakultas, apakah pasca atau universitas. Tapi pengalaman saya pasca sarjana dan saya yakin pasti akan pasca kalau di UPG karena kan organisasional strukturnya masih pasca. Kalau ada universitas lain
Misalnya di Unpad itu karena sudah ditarik ke fakultas, maka dekanlah yang memiliki otoritas untuk membuat SK pembimbing. Gitu. Ya. Nah, jadi hal-hal normatif itu harus teman-teman harus pelajari. Dan itu satu sumber untuk manajemen, self-management stres. Ya. Karena kalau tidak tahu, nanti panik dengar isu A, B, C, D, jadi panik. Kalau tahu ya biar orang isukan sampai mulut berbusa, ya kita santai aja. Karena memang apa yang diisukan itu memang nggak benar. Gitu. Itu hanya orang-orang panik saja misalnya gitu ya. Jadi menghormati, termasuk menghormati norma di kantor itu. Tapi kalau teliti di kantor sendiri ya nggak ada masalah lagi dengan budaya ya. Karena kita udah bertahun-tahun di situ. Kita udah paham. Tantangannya hanya tadi. Bisa atau tidak kita mengalihkan pikiran kita bahwa kita adalah peneliti. Kita bukan karyawan di kantor ini. Kita bukan bos di kantor ini. Kita bukan pimpinan di kantor ini. Nah, itu tantangannya di situ. Nah, ini hanya sistematika proposal ya. Kemarin juga saya sudah sampaikan. Nah, sekarang saya akan bahas karena saya lihat masih banyak yang belum melakukan, belum buat tugas ya. Sekarang saya jalannya kita ubah. Sekarang Bapak Ibu sudah harus baik yang sudah, kalau yang sudah buat tugas silakan di improve ya, di improvement, ditingkatkan menjadi apa yang akan saya jelaskan nanti supaya mulai besok kita sudah, Bapak Ibu sudah mulai menulis proposal. Semampu Bapak Ibu supaya minggu depan saya akan jelaskan bagaimana membuat bab 1. Ya, apa-apa saja yang harus diperhatikan dalam introduction, pendahuluan sebuah karya tulis, kita akan diskusikan di minggu depan. Sebenarnya hari ini, tapi setelah saya cek di email saya, itu banyak yang belum membuat tugas. Jadi kita jangan dulu melangkah ke berikutnya, kita bantu dulu teman-teman yang belum membuat tugas. Bukan bantu buat, bantu menjelaskan. Ya. Kalau bantu buat, waduh, itu bahaya tuh ya. Nanti Bapak Ibu tetap tidak paham. Nah, sekarang tidak lagi mencari jurnal, tolong yang sudah buat maupun yang belum buat, tolong diperhatikan. Tidak lagi mencari jurnal untuk memilih. Sekarang tugas sekarang ada masih berhubungan dengan tugas yang ini, tapi harus diubah. Jadi sudah harus dipastikan bahwa jurnal yang kita cari itu mendukung judul kita. Ya, nah dari mana kerangka ini saya buat? Jadi ini seolah-olah bahwa saya sudah menetapkan judul penelitian saya. Ya, dengan judul ini judulnya. Coba kita keluar dulu. Judulnya yang ini, judulnya ini ya. Saya coba copy. Kita masuk di Google School atau Google Cendekia. Tolong yang belum bisa review artikel, tolong perhatikan, karena saya tidak akan lagi menjelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya, karena kita harus melangkah pada bagaimana menulis bab 1, apa saja yang perlu kita perhatikan dan kita lakukan. Kalau enggak nanti kita nggak maju-maju nih ya. Karena ini udah pertemuan keempat. Di pertemuan kelima itu sudah harus bicara bab 1. Pertemuan ke-6 juga masih bicara bab 1. Ya. Pertemuan, tapi ada singgung-singgung bab 2 juga. Pertemuan ke-7 juga masih bicara bab 1. Karena kalau bab 1 sudah beres,
termasuk bab 2, itu sudah titik aman pertama ya. Nah, sekarang jurnal yang tadi kita coba buka. Nah, ini jurnalnya ya. Kelihatan atau tidak nih, Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum, Masa? Pak. Belum ada, Pak. Baru masih PPT-nya, Pak. Belum, Pak. Terus yang Bapak lihat apa nih? Lihat, Belum ganti, lihat. Pak. Tadi, Pak. Masih yang... Oh, belum ya? Ini sudah. Loading, Pak. Udah Ya, ada. itu sudah ada. Ah. Kalau belum ada lagi, Bapak Ibu segera ke Jakarta ya, kuliah offline. Ya, oke. Jadi kita download jurnal. Jadi ini seolah-olah bahwa jurnal ini, iya kan? Jurnal ini adalah jurnal yang saya jadikan rujuk untuk saya menentukan tesis saya. Nah, kalau kayak gini enak nih, karena ini Emerald ya. Jurnal yang ada indeksasinya, yang ada di Google Scholar. Dari mana saya, kenapa? Jadi begini Bapak Ibu. Jadi saya langsung mengambil judul ini, saya tidak mengubah apapun. Ya. Kalau ada yang modifikasi, kayak misalnya saya lihat beberapa mahasiswa itu sudah bagus ya, sudah ada 5 jurnal yang dia buat. Pokoknya sama, dan itu bukan plagiat kan gitu. Nah, plagiat itu kalau kita ikut semua isinya, ini judulnya saja, objeknya kan langsung saya lihat di research model ya, model riset atau kerangka penelitian. Nah, makanya saya langsung gunakan ini sebagai kerangka penelitian saya, dan juga judul saya sama dengan penelitian ini. Seolah-olah begitu ya. Gitu. Kalau ada yang bertanya saat ini, nanti kalau sama bagaimana? Ya nggak ada masalah. Yang sama aja nggak dibuat tugasnya, apalagi saya suruh bikin berbeda. Ya, jadi jangan banyak bertanya. Harus banyak ini dulu, bikin dulu tugasnya. Kemudian, maksudnya bukan nggak boleh bertanya. Boleh, tapi bertanya setelah tugas-tugas itu sudah dibuat. Ya, jadi jangan sampai Anda bilang, wah ini dosen kok larang mahasiswa bertanya. Bukan itu maksud saya. Maksudnya jangan banyak bertanya mengenai tugas ini untuk review artikel. Kalau pada saat saya kuliah ya harus bertanya ya. Nah, saya langsung ambil ini sebagai dasar untuk saya bikin tugas ya di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal cari aja nih di sini. Nah, saya langsung ambil di sini. Makanya modelnya kayak tadi. Nah, kita masuk lagi.